bahwa ada satu pernyataan dari Bang Fahri 2019 yang mengatakan bahwa kalau saya boleh kasih masukan ke Gibran, jangan ambil bagian dalam kekuasaan meskipun itu pilihan rakyat. Itu membebani reputasi babenya. Jangan mau diolok-olok oleh penjilat yang akhirnya merusak susu sebelangga. Mendingan susu dibikin martabak saja. Eman, 8 Oktober 2019. Bisa dilihat di tweetnya Bang Fahri sekarang, bisa dilihat, dan ini bertolak belakang dengan pernyataannya hari ini. Jadi itu 4 tahun yang lalu, makanya saya mengutip pepatah, bahkan telur pun suatu hari bisa berjalan. Dulu hujat Jokowi dan keluarga, demi kekuasaan kini dukung Gibran, Fadlizon dan Fahri Hamzah dirujak habis-habisan. Jejak digital dikuliti netizen. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau itu saya kira nanti akan menjadi keputusan dari para ketua umum partai koalisi bersama dengan Pak Prabowo. Saya kira bagi kami siapapun yang diputuskan itu pasti sudah yang terbaik gitu ya. Apalagi ini mempertimbangkan berbagai macam isu dan tentu orang muda, tokoh muda itu memang diperlukan sebagai regenerasi untuk generasi selanjutnya. Di media sosial, banyak yang dulunya mencaci dan mengkritik keluarga Jokowi, malah seperti menjilat ludah sendiri. Sebenarnya dalam politik sah-sah saja, tiada kawan, tiada lawan. Yang ada hanyalah persamaan kepentingan. Masalahnya tetap satu, ada cawapres yang maju karena dugaan nepotisme dan konstitusi dilangkai. Itu saja pokok masalahnya, bukan masalah umur dan lain-lain. Tapi ada upaya mengakali aturan untuk mengusung satu orang. Netizen kini sedang gencar menghajar duo Fadlizon dan Fahri Hamzah. Keduanya sedang dirujak netizen dengan ganasnya. Ini karena cuitan lawas mereka di 2019 dikorek lagi dan dipajang dengan megah di banyak akun media sosial. Mungkin ini suatu kebanggaan yang perlu diketahui seluruh rakyat Indonesia. Cuit Fadlizon kala itu, di zaman Orde Baru saja Pak Harto tidak pernah izinkan anaknya ikut pilkada walau mekanismenya beda. Kalau namanya bukan politik dinasti, ya politik aji mumpung, tidak sehat bagi demokrasi. Cuitannya ini membalas postingan dari duetnya Fahri Hamzah. Sebaiknya Gibran maju paling cepat setelah 2024. Kalah atau menang di Solo akan merusak reputasi bapaknya. Padahal seharusnya reputasi presiden berakhir moncar pada periode akhir. Tweet Fahri Hamzah kala itu. Lain dulu, lain sekarang. Demikian kata yang tepat untuk menggambarkan Fadlizon. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana dia merendahkan Presiden Jokowi kala itu. Dan kata-kata yang dilontarkan oleh Fadlizon untuk orang nomor 1 di Indonesia tersebut asli kasar banget. Seperti kader Gerindra itu pernah mengatakan Presiden Jokowi sontoloyo, plonga-plongo, plin-plan, mencela-mencele, inkonsisten, Petro jadi raja, dan lain-lain. Di samping itu, ia juga mengubah nawacita menjadi nawaduka, serta mengatakan ada genderuwo di dalam istana. Kemudian ini yang paling tidak kalah menjijikkan, Fadlizon kala itu pernah nyinyirin pernikahan anak Presiden Jokowi, Gibran dan Kahiyang Ayu. Kata Fadlizon, dalam 3 tahun jadi presiden Pak Jokowi menikahkan 2 anaknya, tinggal 1 lagi. Semua presiden RI lain kalah dalam soal ini, kerja. Tapi pada akhirnya toh mereka menelan ludah sendiri. Fahri Hamzah adalah petinggi Partai Gelora yang mendukung Gibran. Sedangkan Fadlizon adalah petinggi Gerindra yang juga mengusung Gibran. Gimana sih ini? Kok jadi terbolak-balik? Lucunya, ketika Jokowi sedang benar-benarnya, mereka malah mengkritik. Tapi ketika muncul dugaan nepotisme dan MK berulah, mereka malah diam saja dan malah mendukung Gibran. Bagi orang yang sakit logika, pelanggaran apapun dibilang sah-sah saja, bahkan dibilang demokrasi. Demokrasi, tapi aturan ditambahi dan diaduk-aduk. Kalau tanpa mengobrak-ngabrik aturan, Gibran mau maju pada usia berapapun, ya dipersilahkan. Lucunya, ketika ada konstitusi dilangkai, banyak yang protes, tapi mereka malah mengaburkan masalah dengan pamer tokoh-tokoh dunia yang menjadi pemimpin di usia muda. Pokok masalah aturan diubah, mereka tutupi dengan gencar dan segenap tenaga. Duo Fadlizon dan Fahri Hamzah terkenal sering menyerang Jokowi saat itu, tapi mendadak jadi pemuja. Lucu tapi fakta.
Masih ingat nggak siapa yang dimaksud dengan pemimpin pelongo-pelongo, plin-plan, mencela-mencele? Siapa yang suka bikin pantun menyerang pemerintah saat itu? Orangnya sekarang banting setir menjadi pemuja orang yang dulu dia semprot. Demi ambisi seorang capres sampai segitunya mempertontonkan kekonyolan politik yang tidak mendidik masyarakat dengan baik. Demi ambisi, masyarakat itu kayak patung yang tidak terlalu diperdulikan. Ambisi politik tetap nomor satu. Punya ambisi sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu ugal-ugalan. Seolah kalau tidak jadi presiden, dunia bakal terbelah 8. Lucunya lagi, ada yang bilang Prabowo sebenarnya tidak berambisi menjadi presiden. Hahaha, numpang ngakak dulu deh. Tapi intinya sejak dulu memang beginilah cinta. Politik maksud saya. Selalu ada kejadian seperti ini. No problem. Semua sudah terjadi dan ditakdirkan. Jadi bagaimana menurut Anda? Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Saya jadi maklum, langkah catur Jokowi melirik ke kubu Prabowo. Di PDIP seorang presiden 2 periode sama sekali tidak dihargai, cuma dianggap petugas partai. Kini, lihat siapa yang pegang kendali. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Banyak teman pendukung Jokowi yang mengkritik Bu Megawati atas pidatonya waktu ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 kemarin. Mereka beranggapan kalau mereka dulu memilih Jokowi karena sosok, bukan karena dia dari partai PDI Perjuangan. Saya setuju, saya juga begitu. Saya lebih memilih sosok waktu memilih calon presiden dan calon kepala daerah. Saya tidak melihat dia itu dari partai apa, karena buat saya dan mungkin sebagian orang, kita melihat pemimpin itu dari rekam jejaknya, bukan dari mana dia berasal. Tapi yang nggak boleh dilupakan, partai adalah kawah candra di muka seorang calon pemimpin. Lewat partailah seorang calon pemimpin digembleng habis-habisan untuk mengemban visi dan misi partai. Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Tidak ada satu pihak pun yang bisa mengurus negeri ini sendirian. Semua harus bekerja sama dengan kuat dalam semangat gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena dalam konsep gotong royong, semua pihak adalah saling melengkapi dan saling membutuhkan. Sehingga tentunya semuanya itu adalah sama-sama penting. Maka jangan sampailah ada pihak yang merasa dirinya lebih penting dari pihak-pihak yang lain. Harus kita akui, kalau sementara ini PDI Perjuangan lah partai yang bisa menghasilkan generasi-generasi terbaik di dalam memimpin negeri. Di PDI Perjuangan ada Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Bu Risma, ada Jarot, ada FX Rudi, dan masih banyak yang lainnya. Meski di sana juga ada banyak kader-kader busuk yang tertangkap korupsi. Dan semua itu bisa terjadi karena kepemimpinan Bu Megawati dan juga kebesaran hatinya. Kalau saja Bu Mega dulu tahun 2014 berkeras untuk tetap menjadi calon presiden, tentu presiden seperti Jokowi tidak akan pernah lahir. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah berbicara mengenai peran penting PDIP bagi seorang Presiden Joko Widodo. Beberapa bulan lalu Megawati mengaku mengawal Jokowi sejak sebelum menjadi presiden. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat
Selasa 10 Januari 2023 silam. Megawati mulanya menyinggung soal program stunting yang diinisiasi PDIP. Mega pun lalu menyinggung soal Jokowi dan dukungan PDIP. Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal. Menurutnya, Presiden Jokowi kalau tidak ada PDIP, kasihan banget. Megawati juga menceritakan saat dirinya mengusulkan Ma'ruf Amin menjadi pendamping Jokowi di periode kedua. Megawati mengatakan, dulunya Ma'ruf Amin sama-sama berada di BPIP. Selain itu, Megawati menyarankan agar Mahfud MD menjadi Menko Polhukam. Megawati mengatakan beberapa orang di BPIP kini digeser untuk membantu Jokowi di pemerintahan. Pernyataan Megawati yang mengatakan jika Jokowi akan bernasib menyedihkan jika tidak ada PDIP juga viral dan menjadi perbincangan publik ini. Bahkan ada yang merasa iba dengan Presiden Jokowi. Apakah ini sebagai